Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di iDream Motivation. Saya masih bersama Bang Arif. Pastinya tema kita menarik hari ini Sobat iDream, yaitu The Law of Attraction. Ya mungkin juga sudah banyak yang mendengar tentang hal ini, atau mungkin juga pernah mengalami tanpa disadari gitu ya. Kita pernah mengalami The Law of Attraction ini. Ya Bang Arif, mungkin banyak juga sebenarnya, saya pernah loh mengalami seperti itu. Kita berpikir ini ternyata tanpa dengan jalan apa kita bisa mendapatkan apa yang kita pikirkan, Bang Arif. Tapi sebenarnya konsep the law of attraction ini manfaatnya ke kehidupan kita sehari-hari seperti apa sih sebenarnya, Bang Arif? Konsep ini atau kerangka berpikir ini paling tidak membuat kita lebih termotivasi, lebih positif dan lebih bersemangat dalam menghadapi challenges. Jadi sering begini, kita menjadi pesimis, Mas Ruby, di dalam menghadapi sesuatu karena kita mengkalkulasi apa yang kita miliki hari ini. Kita mengkalkulasi resources yang kita punya saat ini. Of course, kalau kita hanya lihat secara material apa yang kita punya dan kita miliki saat ini untuk mencapai vision kita, cita-cita kita, dream kita, itu seringkali ada gap yang sangat jauh. Tapi percayalah bahwa sebenarnya tugas kita kembali itu cuma memantaskan diri saja. Jadi kalau saya ditanya, Bang, saya punya cita-cita, tapi cita-cita saya ini tidak realistis. Kata orang tidak realistis. Saya katakan begini. Tadi saya katakan, kita harus punya belief. Belief itu adalah unquestioned command yang akan mendorong diri kita untuk mengejar apa yang kita yakini. Nah, ini dibalik, Mas. Kalau suatu saat kita sudah mempertanyakan belief kita, visible nggak ya, itu ya, atau memungkinkan nggak ya? So it is not a belief anymore. Kalau dia sudah bukan belief, maka jangan berharap bahwa dia punya dorongan yang luar biasa. Nggak akan. Jadi kalau kita sudah bicara mimpi atau cita-cita, sebenarnya jangan bertanya lagi apakah dia realistis atau tidak. Karena saya katakan, kalau bicara realistis atau tidak realistis, sebuah mimpi tidak pernah realistis, Mas Rudy. Yang perlu kita tanyakan adalah apa sih yang perlu saya lakukan untuk memantaskan diri untuk menjemput mimpi atau cita-cita saya. Nah, ini yang mestinya kita pikirkan. Nah, ketika kita tadi menggunakan konsep law of attraction ini, kita akan punya kerangka berpikir yang lebih terbuka sebenarnya. Kerangka berpikir yang lebih terbuka. Jadi tugas saya semata-mata adalah memantaskan diri. Nah, in the end, yang Maha Kuasa Allah akan mengerahkan tentaranya nih, akan mengarahkan semua faktor dan elemen yang ada di alam semesta ini untuk mensupport kita. Cuma juga saya ingin berikan satu footnotes. Kadang-kadang orang yang terlalu percaya atau yang sangat percaya pada the law of attraction, ini seringkali ngasih contoh-contoh ajaib tadi, Mas. Gue cuma mikir doang kok terus tiba-tiba datang gitu. Banyak. Saya kadang-kadang ketawa. Ini sejak kapan orang jadi sangat percaya sama magic gitu ya? Saya kasih contoh, Mas. Saya sedang merintis bisnis ya. Sebenarnya lebih tepat memfasilitasi anak-anak muda, teman-teman saya, adik-adik saya untuk merintis bisnis. Biasanya konsultansi SDM. Fokus kami di bagaimana managing millennials dengan segala keunikannya. Nama perusahaannya tadi Mas sebut adalah People Shift. Nah, saya sangat ingin mulai bergerak untuk mencari klien baru, gitu ya. Kebetulan saya punya pengalaman di banyak kantor konsultan, jadi ada beberapa network saya yang belum saya sentuh lagi lah, karena belum sempat dan sebagainya. Terpikir oleh saya ada satu BUMN besar, Mas, yang sempat masuk Fortune 500, itu dulu pernah jadi klien saya di satu perusahaan saya yang lama. Terus saya ngobrol-ngobrol sama tim. One day saya mau nih coba buka lagi network saya ke sana. Kayaknya beberapa orang yang kenal dekat dengan saya itu masih di posisi menjabat yang bisa saya ajak bicara gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal saya nggak sempet Mas bikin proposal, nggak sempat ngontak mereka dan lain-lain. Sampai satu hari saya diundang. Sebenarnya undangannya tuh nggak ada hubungan sama bisnis. Saya diundang untuk mengisi kajian zuhur di masjid kantor pusat dari BUMN ini. Mohon maaf, BUMN-nya nggak saya sebutkan. Kita masih proses kontrak ya, jadi nggak enak. Tapi ada footnote-nya di situ dari yang ngundang. Saya juga lupa yang ngundang namanya, sebut saja si Fulan gitu ya. Rasanya inget nama ini, tapi saya nggak begitu inget banget gitu ya. Dia bilang, Pak, kalau Bapak nggak keberatan, setelah acara kajian zuhur kita makan siang, dan setelah itu kita minta waktu tambahan Bapak, kami dari SPI, Satuan Pengawas Internal, pengen diskusi Pak. Karena kami punya program membangun karakter berkelanjutan.
Oke, saya bilang saya iakan. Saya iakan, saya hadir di acara itu, saya isi acara yang kajian zuhur, kemudian saya diskusi, dan dilalah tanpa saya jualan. Kemudian di akhir diskusi orang ini bisik sama saya, nawarin project. Cukup besar nilainya dan cuma 1 kali ketemu lagi projectnya jadi deal dan kita sign kontrak. Teman-teman di tim bilang, Pak, ini benar-benar ya the law of attraction. Bapak baru berencana, mikir doang gitu ya, tiba-tiba udah datang. Bisa iya, bisa enggak, saya bilang. Karena sebenarnya ini adalah hasil dari investment masa lalu saya. Oke. Di masa lalu rupanya si Pak Fulan ini pernah ikut di training yang saya isi. Ketika itu posisinya masih manajer bawah, manajer pertama, level pertama gitu ya. Kemudian dia naik level. Sekarang dia sudah di posisi yang cukup senior dan bisa menjadi decision maker. Kebetulan dia punya kebutuhan, kebetulan dia ingat saya, dan akhirnya dia undang. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ini satu hal yang ajaib, enggak juga. Karena saya sudah invest di masa lalu membangun trust dia. Mas Rudi bisa bayangkan kalau dulu memori dia dengan saya itu memori buruk, Mas. Gitu ya. Saya ngisi trainingnya jelek gitu ya, atau mungkin dia di sesi sempat nanya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan nggak bakal lah dia ingat saya dan ngundang saya kan gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Allah di situ, justru ada campur tangan Allah di situ. Karena mungkin dulu ketika pertama kali saya ketemu dia, saya mencoba maksimal menjalankan peran dan tugas saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan, kemudian dia terkesan dan seterusnya, lalu Allah mengatur cerita selanjutnya. Kalau itu disebut sebagai the law of attraction boleh, tapi menurut saya tidak ada yang gaib di situ, tidak ada yang ajaib di situ, gitu ya. Semuanya bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada previous investment yang sudah saya lakukan, yang sudah kita lakukan, dan kemudian returnnya ternyata kita peroleh hari ini. Oke. Dan kira-kira kan konsep berbuat baik dalam Islam seperti itu. Ketika kita bertakwa, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kepada kita rizki dari pintu yang kita tidak sangka-sangka, kan begitu ya? Nah, tidak disangka itu karena keterbatasan pikiran manusia. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, Allah punya track untuk mengantarkan balasan itu kepada kita dengan cara yang sangat pantas. Gitu Mas Rudi. Iya, kalau dari contoh Bang Arif, mungkin kalau Bang Arif mungkin berpikir itu bukan hanya sekedar the law of attraction karena ada investasi masa lalu. Tapi kan banyak orang yang berpikir ya udah itu the law of attraction gitu. Iya. Hanya sampai di situnya doang gitu Bang Arif. Betul, yang betul. mengambil konsep the law of attraction ini. Iya, menurut saya bisa-bisa saja karena Allah itu kan maha kuasa. Tadi saya katakan bagaimanapun ada skema takdir yang pertama, gitu ya. Dimana memang gaib banget, kita nggak pernah tahu apa. Dan satu hari mungkin Allah akan buka itu, mungkin juga tidak. Tapi kan begini, Mas Rudi, kita kan tidak bisa mencampuri Allah. Kita nggak bisa hidup mengandalkan skema takdir yang pertama saja, kan gitu kan ya. Mohon maaf, terbukti banyak orang yang tetap miskin dan nggak punya apa-apa, kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan yang pertama saja. Kalau kita mau belajar dari apa sejarah Nabi, karena kita Muslim, rujukan kita Nabi. Seorang Nabi saja. Kadang-kadang saya tuh mengajak audiens itu untuk yuk kita berpikir logik. Nabi itu kurang apa sih, gitu kan ya? Dia adalah kekasih Allah, dia makhluk yang paling mulia dan seterusnya. Tapi Allah tanda kutip ya, kalau istilah saya tidak mau memanjakan beliau. Jadi Allah juga tidak mau Nabi ini menjadi contoh yang tidak terjelaskan buat kita. Nabi mau perang bikin persiapan, gitu ya. Nabi kalau mau makan ya harus melakukan sesuatu, kan gitu kan ya. Nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk kan gitu ya. Ketika salah strategi atau katakanlah ketika pasukan beliau, ketika pengikutnya Mbak gitu ya di perang Uhud kalah ya kalah juga. Ketika Nabi hijrah ke Taif ya dilempari juga, diusir juga gitu. Artinya ada momen-momen menyedihkan, menyakitkan yang dialami seorang kekasih Allah gitu. Dari sana kan kita bisa belajar event Nabi saja. Itu nggak bicara law of attraction yang gaib-gaib begitu. Bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu turun pertolongan Allah, yes. Tapi kembali saya sangat yakin bahwa kita sudah melakukan sesuatu sehingga kita pantas untuk mengundang turun tangan Allah, campur tangan Allah di dalam
proses kita memperjuangkan apa yang menjadi mimpi atau harapan kita. Lagi-lagi kepantasan itu yang Betul, harus betul, kita betul. cari ya Bang Arif ya. Betul. Oke, baik, kita break dulu lagi sejenak Bang Arif, berarti kita akan lanjutkan Sobat iDream pembahasan kita tentang The Law of Attraction bersama Bang Arif Munandar. Dan untuk Anda Sobat iDream, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda pembahasan kita hari ini. Mempunyai pertanyaan yang mendengarkan di channel YouTube iDream TV, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar.